2 akan memaparkan materi mengenai tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Nah, tindakan guru kegiatan 1, instruksi didaktif atau langsung. 1, demonstrasi atau pemodelan. 2, ceramah dan tanya jawab. 3, memberikan pertanyaan khusus. Tindakan guru kegiatan 2, metode fasilitatif atau konduktif. 1, demonstrasi atau pemodelan. 2, ceramah dan tanya jawab. 3, memberikan pertanyaan khusus. 4, pernyataan eksperimental. 5, representasi grafis. 6, pertanyaan terpadu. 7, pembelajaran berbasis masalah. 8, pertanyaan terbuka. 9, pengajaran timbal balik. 10, simulasi, misal uji coba tiruan. 11, seminar Sokrates. 12, proses penulisan. Tindakan guru kegiatan 3, pelatihan. 1, umpan balik dan pembinaan. 2, praktek terpadu. Selanjutnya adalah kegiatan siswa. Kegiatan yang pertama yaitu menerima, dan menanggapi. Yang pertama yang dilakukan yaitu mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat, pertanyaan. Yang ketiga, jawab, dan berikan tanggapan. Kemudian kegiatan siswa yang kedua yaitu membangun, memeriksa, dan memperluas. Yang pertama, bandingkan, induksi, tentukan, dan digeneralisasikan. Yang kedua, berkolaborasi, mendukung orang lain, dan mengajar. Yang ketiga, dengarkan, pertanyaan, pertimbangkan, dan jelaskan. Yang keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Yang kelima, visualisasikan, hubungkan, dan hubungan peta. Yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, hubungan. Yang ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan kemudian evaluasi. Yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan kemudian pikirkan kembali. Yang kesembilan, klarifikasi, pertanyaan, prediksi, dan ajarkan. Yang kesepuluh, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. Yang ke-11, pertimbangkan, jelaskan, tantang, dan justifikasi. Yang ke-12, brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Kemudian untuk kegiatan siswa yang ketiga adalah perbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Yang dilakukan yang pertama, dengarkan, pertimbangkan, berlatih, mencoba lagi, kemudian memperbaiki. Yang kedua yaitu merevisi, mencerminkan, memperbaiki, dan mendaur ulang. Selanjutnya, kegiatan mana yang sering Anda lakukan, 1, 2, atau 3, dan mengapa kelompok Anda memilih kegiatan tersebut, jelaskan. Yang pertama, tindakan guru kegiatan 1, instruksi didaktik atau langsung. Yang pertama, demonstrasi atau pemodelan. 2, ceramah dan tanya jawab. 3, memberikan pertanyaan khusus. Yang kedua, kegiatan siswa kegiatan 1, menerima, menanggapi. Yang pertama, mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Yang kedua, dengarkan, tonton, catat pertanyaan. Dan yang ketiga, jawab dan berikan tanggapan. Selanjutnya yaitu kegiatan guru. Yang pertama, demonstrasi atau pemodelan. Kegiatan kelompok yang sering kelompok kami lakukan adalah kegiatan 1, karena penggunaan metode demonstrasi bertujuan agar siswa mampu memahami tentang cara mengatur dan menyusun sesuatu. Penerapan metode demonstrasi dapat menunjang proses interaksi belajar mengajar di kelas. Penerapan metode demonstrasi tepat digunakan jika bertujuan memberikan keterampilan, mengurangi penggunaan bahasa yang monoton, serta membantu siswa agar memudahkan dalam memahami secara jelas tentang suatu proses atau kegiatan, karena disajikan berupa peragaan sehingga lebih menarik dan efisien. Selanjutnya itu ceramah dan tanya jawab. Kegiatan yang dilakukan guru selanjutnya dapat berupa ceramah atau tanya jawab.
Ceramah dan tanya jawab bertujuan untuk menyelaraskan interpretasi siswa yang dilakukan oleh guru sebagai otoritas yang memiliki hak untuk menyelaraskan interpretasi siswa sehingga persepsi siswa tidak bertolak belakang dengan capaian pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Kemudian selanjutnya memberikan pertanyaan khusus. Kemudian guru dapat memberikan pertanyaan khusus kepada siswa agar pengetahuan siswa berkembang. Pertanyaan khusus adalah rangkaian pertanyaan yang dibuat guru mengenai beberapa hal paling penting yang terdapat dalam suatu topik pelajaran. Pada umumnya, pertanyaan tersebut akan diturunkan dari pemahaman ke mana, kemudian akan didiskusikan bersama peserta didik sebelum memulai proses kegiatan pembelajaran di kelas. Dalam penerapannya, pertanyaan khusus ini dapat membantu siswa untuk mencapai pemahaman bermakna. Adapun manfaat dari memberikan pertanyaan khusus dalam proses kegiatan belajar di kelas, yaitu antara lain: 1. Dapat merangsang aktivitas berpikir siswa. 2. Dapat memfasilitasi komunikasi siswa. 3. Dapat memperkuat konseptualisasi. 4. Dapat menilai proses kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, kegiatan siswa, yakni ada mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki. Kemudian ada dengarkan, tonton, catat, pertanyaan. Yang pertama, yakni mengamati, mencoba, berlatih, dan memperbaiki. Adalah tahap ketiga dari tahapan perkembangan berusaha pada studi dengan pendekatan spesifik yang terdiri dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Mengumpulkan informasi melatih siswa mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, tentang mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sebanyak itu. Kemudian kegiatan siswa yang kedua yaitu dengarkan, tonton, catat, pertanyaan. Merupakan hal yang sangat penting agar siswa pada akhirnya dapat mencatat pertanyaan yang belum dipahami oleh siswa, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara bermakna. Kemudian kegiatan siswa yang ketiga yakni jawab dan berikan tanggapan. Siswa dapat menjawab dan memberikan tanggapan yang tidak hanya dapat menggunakan beberapa model pembelajaran, bisa dalam bentuk progress-based learning atau PBL dan juga contextual learning. Sehingga siswa dapat menemukan dan menentukan jawabannya sendiri berdasarkan hasil pengamatan, membaca teks, dan menonton video, sehingga siswa dapat memperoleh pembelajaran yang bermakna lewat pengalaman langsung dari menjawab soal yang diberikan oleh guru. Kegiatan mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Kegiatan yang sesuai dan cocok untuk peserta didik yang kekinian adalah kegiatan yang berpusat pada siswa. Kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa adalah sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Karakteristik siswa dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan belajar seperti manajemen waktu, komunikasi, berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah. Melalui penerapan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa selalu ditantang untuk dapat berpikir kritis dengan melalui proses mengamati, mencoba, berlatih, memperbaiki, mendengarkan, menonton, dan mencatat pertanyaan, dan menjawab serta memberikan tanggapan. Dalam penerapan pembelajaran ini, guru harus mempertimbangkan kebutuhan setiap siswa sebagai suatu individu atau kelompok sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar sepanjang waktu. Pelaksanaan pembelajaran yang dipusatkan pada siswa perlu disesuaikan dengan tipe siswa, serta perlu disesuaikan dengan disiplin dan lingkungan di mana kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan. Peran guru dalam penerapan pembelajaran ini lebih ke fasilitator daripada sebagai seorang pengajar, sehingga siswa menjadi pelajar yang aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru membantu, membimbing, mengelola, dan mengarahkan pembelajaran siswa. Walaupun sebenarnya guru juga dapat melakukan demonstrasi atau pemodelan, ceramah dan tanya jawab, dan memberikan pertanyaan khusus agar capaian pembelajaran yang ditetapkan guru dapat tercapai lewat otoritas
prioritasnya untuk menyelaraskan interpretasi siswa lewat kesimpulan atau penguatan di akhir pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapannya di LMS saja ya? Ya, Bu.